Fakultas Kedokteran Unair tercinta, jiwa wirausaha, akhlak mulia, profesional, responsif, inovatif, modern dan bangun entrepreneurship. Mencintai FK Unair, hati kan empati, tanggung jawab, disiplinkan diri, The Prime Medicine Faculty. FK Unair, kita mencintai FK Unair, hati kan empati, tanggung jawab, disiplinkan diri, The Prime Medicine Faculty. The Prime Medicine Faculty. Selamat datang di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam acara Pelantikan Dokter Baru Periode 4 hari Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan jajaran Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, serta para rohaniwan, para calon dokter baru, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Rabu, 3 November 2021, bertempatkan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dapat dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode 4 tahun 2021. Hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dengan harapan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Airlangga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku,
dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Koordinator Staf Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan disampaikan oleh Dr. Eiti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Sumber Daya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Finance. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, beserta para wakil dekan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyudi, dokter spesialis bedah saraf konsultan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian, Profesor Dr. Citra Rosita, dokter spesialis kulit kelamin konsultan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit trofik dan infeksi. Yang terhormat Ketua Program Studi Profesi dan S1 Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para Ketua Departemen, Ketua Unit, serta Koordinator Pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga periode sebelumnya. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para Bapak, Ibu, orang tua dokter baru yang berbahagia. Dan tentu saja para teman sejawat dokter baru yang saat ini tengah berbahagia bersama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa bertatap muka di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kita sedang bersama-sama mengikuti kegiatan pelantikan dokter periode 4 tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kami laporkan kepada Bapak Dekan, para direktur, serta kepada Bapak Rektor bahwa pada kesempatan kali ini sesuai dengan hasil UKMPPD, maka kami melantik 20 dokter baru yang alhamdulillah karena situasi pandemik yang memungkinkan kita untuk bertatap muka sehingga 20 dokter baru ini semuanya hadir di sini. Dan tentu saja yang tak kalah membahagiakan adalah para orang tua pun juga ikut hadir. Tentu saja semua yang hadir bertatap muka di sini telah melakukan protokol kesehatan dengan sangat baik dan telah dilakukan uji swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif. Bapak dan Ibu semuanya, jadi kami sampaikan pula bahwa pelantikan dokter yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini merupakan suatu proses rangkaian. Jadi rangkaian pertama telah dilakukan kemarin yaitu suatu pembekalan di mana para dokter baru ini mendapatkan materi-materi yang akan berguna ketika mereka nanti terjun ke masyarakat. Pelantikan ini kemudian menyambung pembekalan yang telah dilakukan kemarin. Dan selanjutnya kami sampaikan pula bahwa selain pembekalan, kemudian prosesi pelantikan dokter yang dilakukan pada hari ini, kami juga akan menghadirkan para dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk melakukan pengabdian masyarakat yang nantinya mereka akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang kami sebut sebagai Eskulap. Jadi Eskulap ini merupakan wujud pertama jejak langkah mereka sebagai seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam kesempatan Eskulap keempat ini, para dokter baru nanti akan menyelenggarakan suatu webinar
dengan pembicara mereka sendiri saat mereka sudah menyandang gelar sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu semuanya, ke-20 dokter baru ini melengkapi lulusan dokter yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana pada saat ini sepanjang tahun 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga telah meluluskan 213 dokter baru. Dan ini melengkapi sehingga sejak tahun 1951 hingga sekarang, maka dokter baru yang telah dihasilkan adalah sebanyak 11.040 dokter. Mudah-mudahan para dokter baru ini nanti akan bisa mengabdikan dirinya dengan baik di masyarakat. Demikian Bapak Dekan, Bapak Direktur, Ibu Direktur, serta Bapak Rektor yang kami laporkan dan juga kami sampaikan kepada segenap undangan semuanya. Sekali lagi selamat untuk para dokter baru, semoga akan segera dapat mendharma baktikan dirinya sebagai salah satu anak bangsa yang akan mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia secara paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ekti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dokter baru. Dr. Bella Diki Wibowo, Dr. Nurul Huda, Dr. Husada Salitsa Mardiansyah, Dr. Femaniarti Lian Pravitasari, Dr. Zahwa Afdilani Aswan, Dr. Nova Quinau, Dr. Claudia, Dr. Jihanifa Hega Salsabila, Dr. Fernanda Irfatul Laili, Dr. Faradila Budi Saputri, Dr. Asifa Giabrina, Dr. Wawan Haryanto, Dr. Cendekia Aliftananda Romantik, Dr. Hansa Dea Salsabila, Dr. Mukhlas Rabbani, Dr. Abdurrahman Siddiq, Dr. Bima Satriastio, Dr. Mia Rahmadiana, Dr. Reza Imawan Mustafa, Dr. Muhammad Amri Zuhud Al-Hasani, hadirin sekalian, selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan janji dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan pengukuhannya secara agama didampingi oleh masing-masing rohaniwan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, dan para rohaniwan, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelumnya, saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Baik, mohon ditirukan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa untuk yang berjanji, tirukan saya berjanji bahwa semuanya tirukan saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya
dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan. Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan peri kemanusiaan. Untuk yang bersumpah, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Untuk yang berjanji, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Selesai. Telah kita ikuti bersama pengambilan sumpah dan janji dokter baru serta pengukuhannya secara agama. Kepada para rohaniwan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti penandatanganan lafal Sumpah Dokter oleh perwakilan dokter baru. Kepada Dr. Husada Salitsa Mardiansyah dan Dr. Femaniarti Lian Pravitasari, dipersilakan.
Acara berikutnya adalah pemberian ijazah kepada para dokter baru yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Bella Diki Wibowo. Dr. Nurul Huda, Dr. Husada Salitsa Mardiansyah, Dr. Femaniarti Lian Pravitasari, Dr. Zahwa Afdilani Aswan, Dr. Nova Quinnau, Dr. Claudia, Dr. Jihanifa Hega Salsabila, Dr. Fernanda Irfatul Laili, Dr. Faradila Budi Saputri, Dr. Asifa Giabrina, Dr. Wawan Haryanto, Dr. Cendekia Aliftananda Romantik,
Dr. Kansa Dea Salsabila, Dr. Muklas Rabani, Dr. Abdurrahman Sidik, Dr. Bima Satriastio, Dr. Mia Rahmadiana, Dr. Reza Imawan Mustafa, Dr. Muhammad Amri Zuhud Al-Hasani, Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita ikuti rangkaian acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Baru. Kepada Dr. Bella Diki Wibowo, kami persilahkan. Tes. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, Sarjana Ekonomi Magister Teknik atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang terhormat Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Nasaruddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Trafik Infeksi. Yang terhormat Staf Khusus Dekanat, Dr. Iti Mardian Kurniawan, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang terhormat para Wakil Dekan dan Guru Besar serta Kepala Departemen. Yang terhormat pada Ketua Program Studi Kedokteran dan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Kedokteran. Yang terhormat Sivitas Akademika FK UNER baik dari pendidikan maupun kemahasiswaan, serta para tamu undangan dan tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya selaku perwakilan dari teman-teman sejawat dokter baru untuk mengutarakan rasa syukur kami kehadirat Tuhan yang tiada terkira, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, setiap usaha dari kita Ia berkahi, sehingga kami semua dapat berkumpul saat ini dalam mencapai salah satu milestone dari kehidupan kami, yaitu dilantik sebagai dokter baru. Yang terhormat,
dalam mencapai milestone yang panjang ini, pendidikan tidak berhenti-hentinya. Setelah ini, kami sebagai dokter baru juga terus akan mengabdi, terus akan belajar, bahkan hingga sampai ke tahap-tahap berikutnya. Oleh karena itu, sekedar ucapan terima kasih semata, saya rasa hanya cukup menggambarkan sebagai secuplik rasa syukur kami terhadap semua yang telah berperan bagi kami, seperti orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, kawan kolega-kolega kami, yang hingga sampai saat ini masih terus memberikan support kepada kami semua. Semoga kasih sayang dan rahmat Tuhan selalu meliputi dan memudahi segala urusan-urusan tersebut. Hadirin yang terhormat, ini semua bukanlah akhir, namun ini semua adalah awal dari pintu-pintu menuju kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi ke depannya. Maka dengan penuh harap, semoga kami dapat mengemban amanah baru kami, amanah yang tersemat dalam nama kami, menjadi perantara Tuhan dalam menyampaikan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan dalam tutur kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Bella Diki Wibowo atas sambutannya. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Bapak Wakil Rektor Sumber Daya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta para wakil dekan yang hadir di sini. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, hadir di sini Direktur Pendidikan dan Penelitian. Yang kami hormati para rohaniawan yang di sini. Yang kami hormati para dekan periode sebelumnya, dan yang juga kami hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran. Yang kami hormati para Ketua Departemen KPS, K-Kordik dan Komkordik di lingkungan FK, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER. Juga yang kami hormati para alumni dan terutama Ketua alumni yang menyempatkan bergabung di sini. Juga yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi yang menyempatkan bergabung pada pertemuan kali ini. Yang kami hormati dan yang tentunya sangat berbahagia adalah para orang tua daripada adik-adik dokter yang dilantik hari ini, juga yang kami hormati para guru besar, para senior, sejawat sekalian yang berbahagia. Juga yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik dari 20 adik-adik yang sekalian dilantik pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia-Nya kita semuanya dapat hadir pada pertemuan yang mulia ini. Kemudian kami dari jajaran direksi beserta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER ikut mengucapkan selamat berbahagia dan sukses kepada adik-adik semuanya yang sudah bisa melalui rangkaian acara yang tidak sederhana pada periode-periode terakhir ini terkait dengan pandemi. Tentu saja ini amat sangat sulit yang harus dilalui, tapi semuanya adik-adik sudah lulus dan lolos, alhamdulillah, sehingga hari ini bisa dilantik oleh Bapak Dekan. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan rasa terima kasih kami kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Dekan, kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo yang telah memberikan dukungan dan kemudian bisa mengantarkan Rumah Sakit UNER bisa satu langkah lebih maju, karena mulai bulan ini, November ini, Rumah Sakit UNER sudah dipercaya, ditunjuk untuk menjadi tempat atau wahana internship bagi para dokter yang baru lulus sebagai prasyarat untuk perjalanan lebih lanjut. Ini tentu saja adalah
perlu kami sampaikan, dan ini terima kasih atas dukungan semua pihak, baik itu secara langsung atau tidak langsung, sehingga Rumah Sakit UNER bisa menjadi wahana untuk internship. Kami tekankan sesuai pesan daripada para visitator kemarin bahwa posisi daripada internship itu bukan di bawah PPDS, juga bukan dokter umum, tetapi tugas kami rumah sakit adalah memfasilitasi saudara-saudari sekalian untuk dapat bisa menimba ilmu lebih lanjut. Jadi ya, lebih ke arah pengalaman, mendapatkan pengalaman. Itu semua sudah kami siapkan di Rumah Sakit UNER di bawah bimbingan Profesor Muhammad Amin nanti beserta stafnya. Kalau adik-adik berminat, monggo silakan. Tentu saja kami akan sangat bergembira adik-adik alumni Fakultas Kedokteran UNER bisa memanfaatkan fasilitas di Universitas Airlangga. Kemudian perjalanan perjuangan adik-adik semuanya tentu saja belum usai, tapi masih perlu dilanjutkan mencari pengalaman nanti ya di internship atau di lapangan, yang nantinya akan bisa menjadi bagian daripada warga Indonesia yang akan mengabdikan diri kepada masyarakat di Indonesia. Jadi untuk mencari pengalaman di daerah sebaiknya tidak harus di kota besar. Kalau saya lebih menganjurkan ke daerah-daerah supaya apa? Supaya kemandiriannya terbangun dengan baik, pengalamannya terbangun lebih luas, dan kemudian makna kehadiran sejawat sekalian itu dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat, terutama daerah sulit dan terpencil. Itu sangat luhur, sangat didambakan, dan kembali itu hampir pasti mempunyai pengalaman lebih mantap dan meyakinkan. Sehingga menjadi dokter itu tidak boleh bimbang dan ragu, tapi harus mempunyai keyakinan yang tinggi, mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai dedikasi yang tinggi, sehingga ilmunya itu betul-betul dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dalam rangka untuk menjalani hidup kita di dunia ini, untuk menjalani ibadah dan mencurahkan sedekah jariah bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, juga masyarakat di sekitarnya, dan termasuk kepada bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Rumah Sakit UNER mengaturkan ikut berbahagia, sukses adik-adik semuanya, maju terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Airlangga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor SDM, Bapak Dr. Madian. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso, guru saya, dan para Wakil Dekan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan. Yang terhormat Bapak Direktur RSUA sekaligus Ketua BPF Fakultas Kedokteran, guru saya Profesor Dr. Nasronuddin. Yang terhormat para dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang hadir secara online pada saat ini, guru-guru saya Prof. Wiyadi, Prof. Amin, Prof. Agung, dan juga Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo pada zamannya, Profesor Abdul Syukur, para rohaniawan yang kami hormati, Ketua ID Cabang dan Wilayah, Ketua Komkordik, Tim Kordik, Koordinasi Program Kegiatan Pendidikan Dokter, Ketua Alumni, Dr. Eti juga, staf khusus dari Dekanat, kemudian tentu saja para guru besar di lingkungan UNAIR, Ketua IKOMA, para orang tua dan keluarga yang berbahagia. Di sini ada guru-guru saya, Prof. Sarwani, Dr. Trisnawati Taib, juga senior saya, Profesor Imam Mustafa dan Dr. Askan, para adik-adik dokter baru yang berbahagia, serta para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon maaf Bapak Dirut, Dr. Joni tidak bisa hadir bersama-sama kita karena ada tugas yang lain. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini
kita semua dapat berkumpul pada acara pelantikan program studi pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap bersemangat. Pandemi sudah mereda, tetapi ahli epidemiologi selalu berkata bahwa kita tidak bisa memprediksikan ke depan dan no one is safe until everyone is safe, dan sekarang belum safe semuanya, sehingga mohon tetap berhati-hati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, jajaran direksi, dan seluruh keluarga besar Dr. Sutomo, Surabaya menyampaikan selamat atas pelantikan adik-adik semua telah menyelesaikan program studi pendidikan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ucapan selamat tentu saja juga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan ini pada putra-putrinya. Hari ini adalah hari istimewa, di mana adik-adik semua patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala upaya yang telah adik-adik lakukan selama menjalani pendidikan dokter, sampailah pada hari ini. Adik-adik mendapat gelar dokter yang disandingkan dengan nama adik-adik. Dengan begitu melekat pula tanggung jawab yang besar yang akan adik-adik pikul sebagai insan kesehatan. Tanggung jawab yang sangat besar terhadap kualitas layanan dan keamanan pasien. Saat ini kita semua sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dan itu telah dikonstruksikan berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan dari berbagai sektor kehidupan yang stagnan, bahkan ada beberapa yang mengalami kemunduran. Adik-adik semua para dokter baru diharapkan mampu berpikir secara futuristik, mampu membaca kemungkinan-kemungkinan masa depan, cerdas mengambil sikap, dan berani menjadi subjek perubahan, tidak hanya menjadi follower. Sebagai dokter, adik-adik harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi baru, dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, dan berkarya secara terukur dan sejalan dengan regulasi yang ada. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Begitupun tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Setelah adik-adik dilantik menjadi dokter, perjalanan masih panjang. Jadi saat ini adalah awal dari segalanya, bukan akhir dari segalanya. Saat ini awal perjuangan sebagai dokter, di mana masyarakat, bangsa, dan negara ini telah menantikan kerja-kerja adik-adik. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang internship, tadi disampaikan oleh Prof. Nasron, alhamdulillah Dr. Sutomo, RSUD Dr. Sutomo juga sudah menerima internship untuk gelombang yang lalu, dan katanya diselang-seling gitu ya, jadi berharap kami tetap berkontribusi untuk program internship, untuk yang kita tahu semua, untuk mempersiapkan adik-adik memberikan pelayanan kesehatan, berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, dan membina hubungan antar manusia, empati pada keluhan kesehatan penderita. Kunci sukses seorang dokter adalah selalu belajar dengan tekun, siapkan ilmu untuk menyelesaikan kasus yang akan dihadapi, dan seorang dokter dituntut untuk profesional dan mandiri. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, izinkan saya sampaikan untuk dapat kita sama-sama pedomani selama kita menjalani profesi dokter, apapun keahlian kita. Bapak Kedokteran Hippocrates, Bapak Kedokteran Modern, telah menyampaikan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia, dan hanya orang-orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan kehormatan profesi yang layak menjadi dokter. Jadi adik-adik, semua orang sesungguhnya dapat menjadi dokter, tapi tidak semuanya layak menjadi dokter. Bagaimana untuk dapat menjunjung kehormatan diri sendiri dan profesi yang harus kita lakukan adalah jujur pada diri sendiri, pada pasien dan keluarganya, menegakkan diagnosis, memberikan terapi berbasis ilmu pengetahuan dengan tujuan meringankan penderita pasien, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, kasih sayang. Kita menjaga empati pada pasien dan keluarganya. Kita perlakukan pasien dan keluarga seperti kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, adil, tidak membedakan pelayanan berdasarkan ras, suku, agama, golongan, dan lain-lain. Yang keempat adalah mulia. Dokter harus berperilaku dengan mempertimbangkan adat dan etika setempat, menghargai sesama. Adik-adik perlu ketahui bahwa hampir sebagian besar tuntutan masyarakat pada dokter adalah karena 4 hal ini. Dan di atas itu semua adalah komunikasi. Jadi pandai-pandailah berkomunikasi pada pasien, keluarga, sejawat, senior, dan seluruh tenaga medis. Insya Allah dengan keempat pedoman tersebut, kita semua dapat menjaga kehormatan diri dan profesi, bermanfaat bagi sesama.
Semoga ilmu dan keterampilan yang adik-adik semua terima dan kuasai mengantarkan pada kemuliaan hidup adik-adik. Selamat sekali lagi menjalankan tugas yang mulia. Hormati dan ingat selalu alma mater tempat adik-adik dibesarkan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan RSUD Dr. Sutomo sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan tentu saja Rumah Sakit UA Universitas Airlangga sebagai rumah sakit pendidikan. Hormati guru-guru adik-adik, teman sejawat, rekan kerja, dan seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah adik-adik dan memberikan kekuatan adik-adik untuk menjalankan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Cipta Rosita Sigit Prakuswa, dokter spesialis kulit dan kelamin konsultan, atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Madian selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bidang Pendidikan dan Penelitian Prof. Cipta Rosita. Yang saya hormati senior saya, kakak saya, Prof. Nasruddin, selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, para Wakil Dekan 1, Dr. Husnul Romdoni, Wakil Dekan 3, Dr. Sulistiawati, Staf Dekanat Khusus, Dr. Eti, KPS Profesi, Dr. Mia, dan para rohaniawan yang saya muliakan, para dekan-dekan periode sebelumnya, saya melihat ada Prof. Yadi, Prof. Amin, Prof. Agung, salam hormat selalu. Juga ada Prof. Abdul Syukur, senior saya, guru saya. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo pada waktu saya PPDS dulu. Beliau juga aktif di IKOMA. Kita sudah lama, Prof. Abdul Syukur tidak pernah rapat-rapat IKOMA. Juga para ketua departemen, ini ada sahabat saya, saudara saya, ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Juga para hadirin yang berbahagia, khususnya adik-adik saya, dokter lulusan periode keempat ini yang baru dilantik, periode keempat 2021 yang dilantik, dan juga para orang tua yang berbahagia yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya sampai jenjang ini. Yang hadir dari para orang tua, saya tadi juga sempat melihat ada warga Universitas Airlangga, Profesor Syahrani, kemudian juga ada Dr. Trisnowati Taib Saleh, mungkin juga ada Profesor Imam Mustafa dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga ada sahabat saya ini, SPUG, Dr. Askan. Yang pertama kali tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan lancar dan bisa terlaksana secara offline semuanya. Kita selama 1,5 tahun ini melaksanakan acara pelantikan Sumpah Dokter ini secara hybrid. Sebagian ada dilantik secara offline, tetapi sebagian besar dilantik secara online. Namun demikian, alhamdulillah periode keempat 2021 ini bisa kita laksanakan secara offline. Hanya saja yang mengantar masuk di ruangan yang sangat sakral ini hanya ada satu wakil dari orang tua. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa berkumpul setelah acara ini dan bisa mengambil foto-foto dengan latar belakang gedung-gedung yang merupakan gedung cagar budaya ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tadi sudah banyak dinasihati adik-adik oleh Prof. Nasron, oleh Prof. Cipta. Intinya adalah adik-adik saat setelah dilantik ini akan bertanggung jawab
terhadap seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan. Kalau kemarin-kemarin dalam proses belajar tentu yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang ikut ditangani adik-adik itu adalah dokter penanggung jawab pasien. Maka saat setelah lulus nanti adik-adiklah yang bertanggung jawab dari pasien-pasien tersebut. Bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Cita tentang keharusan untuk melatih komunikasi dengan baik kepada pasien, kepada orang tua pasien, kepada suami pasien, kepada istri pasien, keluarga. Itu inti masalah yang sering kali muncul di masyarakat, tuntutan-tuntutan terhadap dokter yang muncul, itu justru karena kita lalai dalam berkomunikasi. Tolong komunikasi ini harus kita perhatikan sedemikian rupa sehingga tidak ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Yang kedua adalah kejujuran, integritas. Itu sangat penting dan sangat mahal dan adik-adik harus junjung itu. Ya, harus junjung itu. Ya. Dan selanjutnya kolaborasi. Adik-adik datang tentu ada senior-senior dokter ya yang sudah lama di tempat tersebut, hormati ya, jalin komunikasi yang sebaik-baiknya. Di Sumpah Dokter pun tadi sudah adik ucapkan bahwa teman sejawat itu adalah saudara kandung. Ya. Kita ingin diperlakukan seperti yang mereka perlakukan, dan mereka itu ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Jadi itu tolong. Insya Allah masalah-masalah problem-problem kesehatan di Indonesia yang sangat banyak ini akan sedikit terurai kalau kita mampu melakukan satu kolaborasi dengan sejawat-sejawat kita. Oleh karena itu, komunikasi, kolaborasi, dan integritas inilah yang harus kita junjung agar kita nanti bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan sangat baik. Setelah kemarin ada pembekalan yang berkaitan dengan pengembangan karier adik-adik, tolong direnungkan. Saat ini akan mengambil internship di beberapa wahana. Ambillah sesuai dengan keinginan adik-adik ya, dan nanti sambil berpikir setelah internship kemana, mau jadi spesialis boleh, mau menjadi seorang ahli manajemen boleh, mau menjadi seorang researcher, peneliti juga boleh, menjadi seorang dosen pun juga boleh. Apapun pilihan-pilihan yang adik-adik pilih itu adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan passion yang ada pada diri adik-adik, bukan karena orang tua, bukan karena orang lain, tapi betul-betul karena diri sendiri. Coba kalau hal itu dipilih atas pilihan yang berdasarkan di hati nurani, insya Allah nanti bisa berprestasi di sana. Bisa bekerja tanpa paksaan, bekerja dengan tulus ikhlas, dan insya Allah bekerja nanti sudah merupakan satu spontanitas, ya, tidak ngersulo gitu ya, tidak ngersulo. Jadi itu yang mungkin sebagai ya guru, sebagai pendidik kami, Prof. Nasron, Prof. Cita, dan para dosen-dosen pembimbing lainnya tentu ingin adik-adik jauh lebih baik dari kami-kami yang ada. Seorang yang guru yang baik adalah melahirkan anak didik yang jauh lebih baik dari seorang guru tersebut. Itu mohon untuk dicamkan. Terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, pimpinan Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan seluruh segenap ketua departemen, ketua program studi yang telah berhasil mengantarkan anak didik kita ini menjadi seorang dokter, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal jariah dari kita, dan kita terus untuk berkolaborasi di dalam alumni Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jangan lupa mampir ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sumbanglah bukan berarti menyumbang secara material, tetapi sumbanglah pemikiran, ide-ide, usul-usul untuk perbaikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ke depannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja, sukses selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang terhormat, berikutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga,
yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga bidang sumber daya. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Magister Finance, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pada yang saya muliakan, para alim ulama, para guru besar, serta cerdik cendekia, yang saya muliakan para rohaniawan, pada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, berserta para wakil dekan. Yang terhormat para dekan pada masa sebelum periode ini, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Profesor Nasronuddin, spesialis penyakit dalam, KPTI Pinasin. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Gita Rosita, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Yang terhormat Ketua IDI Wilayah Jawa Timur atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua IDI Cabang Surabaya atau yang mewakilinya. Yang terhormat Komkordik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua IK Komisariat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para ketua departemen dan para koordinator program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para panitia pelantikan dokter periode keempat tahun 2021, dan kepada yang berbahagia, para orang tua atau para wali dokter yang dilantik pada kesempatan ini. Kepada yang kami sayangi dan berbahagia, para dokter yang saat ini dilantik atau dikukuhkan sebagai dokter. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat berbahagia ini, yaitu pelantikan dokter periode keempat tahun 2021. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, orang tua, dan keluarga lainnya. Karena itu saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode keempat pada tahun 2021 ini. Hadirin yang berbahagia, saudara para dokter baru patut bersyukur karena keberhasilan saudara ini adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak banyak yang bisa masuk program studi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hanya sedikit sekali, dan saudara adalah bagian dari yang sedikit itu. Apalagi saudara lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang memiliki reputasi yang panjang dalam mendidik dokter Indonesia.
yaitu sejak zaman penjajahan Belanda yang tepatnya mungkin pada tahun 1913. Tentu saja dengan panjangnya usia institusi ini, maka reputasi lulusannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut QS Ranking yang baru-baru ini pada tahun 2021, Universitas Airlangga berada pada peringkat atau posisi 465 terbaik dunia dari sekian puluh ribu universitas yang tercatat di QS Ranking sekarang ini. Naik signifikan dari sebelumnya pada tahun 2021 kita menduduki posisi 521 sampai dengan 530. Selain itu, yang sangat membanggakan pula adalah posisi peringkat employer reputation. UNER menempati posisi kedua setelah Universitas Indonesia. Artinya, reputasi alumni-alumni Universitas Airlangga dalam hal yang dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Dalam hal ini memiliki kualitas yang sangat baik. Termasuk alumni yang bergerak dalam bidang kedokteran. Untuk itu, saudara sebagai alumni UNER patut berbangga dan harus meneruskan prestasi yang juga bagian dari amanah saat ini, saudara. Amanah saudara saat ini. Hadirin yang berbahagia, untuk para dokter, selamat menjalani profesi baru, saudara. Tentu saja profesi ini sangat mulia. Karena profesi ini kental dengan pengabdian. Dokter mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi yang belum usai saat ini. Saya rasa masih belum usai dan mudah-mudahan segera usai. Dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19. Karena itu, para dokter harus menjalani profesi secara profesional, tidak melupakan pengabdiannya. Karena itulah, saudara harus memegang teguh etika profesi. Etika profesi dokter sesuai dengan kode etik dokter, yang tentu saja saudara tadi sudah berjanji. Berbagai hal saudara sudah ambil sumpah di sini. Dan berbagai hal saudara sudah melakukan janji di sini. Jalani profesi ini sesuai dengan, sekali lagi, kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan dan jalani profesi ini dengan cara yang terhormat. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga harus menjalani profesi ini secara terhormat. Jangan ada informasi-informasi yang menjatuhkan martabat dari institusi ini. Itu yang kami camkan kepada saudara. Untuk menjalani dengan baik, apalagi di era VUCA, VUCA itu ada singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Tantangan bagi saudara ke depan tidaklah ringan. Saya yakin ini tidaklah ringan. Di samping masalah pandemi yang saat ini masih melanda Indonesia dan dunia. Tentu saja masalah kesehatan lainnya yang mengakibatkan profesi dokter menjadi sangat kompleks. Karena memerlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Karena itu jangan berhenti belajar. Baik secara formal, pada jenjang yang lebih tinggi maupun belajar dari pengalaman-pengalaman untuk semakin memajukan dunia kedokteran. Jalanilah saudara sebenarnya habis ini internship. Setelah misalnya 1 tahun, saya harapkan saudara akan kembali ke kampus ini untuk mendaftar di program spesialis maupun program S2 maupun S3. Karena hanya saat ini, kalau misalnya kita sampai pada S1 saja,
itu adalah sama saja seperti misalnya sudah hal yang biasa. Jika kalau saudara ingin mengembangkan diri, maka saudara jangan berhenti belajar. Hadirin yang berbahagia, terakhir, Universitas Airlangga juga berharap saudara semua bisa menjaga nama baik Alma Mater. Jadilah kesatria Airlangga yang rela berkorban demi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadilah dokter yang excellent with morality. Excellent saja tidak cukup, tapi harus bermoral. Yang lebih mengedepankan kemanusiaan daripada uang. Saya tahu nanti mungkin ini sekali lagi para dokter ini dihadapkan satu kondisi di lapangan. Tentu saja godaan-godaan uang itu sangat banyak. Ingat bahwa uang memang kita butuhkan. Tetapi bukan segala-galanya bagi kita. Niatkan hati kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, terutama di bidang kesehatan. Sebagaimana ditegaskan oleh sebuah hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jika Anda niatnya menolong orang, maka tentu saja jika menolong orang itu hanya materi semata, mungkin saudara akan mendapatkan materi tersebut. Tetapi saudara mungkin tidak akan mendapatkan yang namanya pahala besar. Tetapi jika saudara misalnya menolong orang itu dengan niat beribadah, menolong orang, mungkin saudara akan mendapatkan pahala besar tersebut. Di samping itu tersebut Allah juga memberikan saudara rezeki mungkin yang luar biasa kepada saudara. Bahwa kepada orang tua, wali murid, wali mahasiswa di dalam hal ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian tunggu-tunggu sudah lama. Kapan kiranya anak saya ini lulus? Perjalanan di Fakultas Kedokteran ini adalah sangatlah panjang dan tidaklah mudah. Bapak Ibu sudah berkorban segala upaya, baik material maupun doa yang terus-menerus kepada putranya untuk segera bisa menyelesaikan cita-citanya. Dan juga apa yang sesuai dengan yang Bapak Ibu sendiri inginkan. Saat ini adalah saat-saat yang sangat membahagiakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kepada dokter yang baru saja dilantik. Saudara mungkin bisa melihat Bapak Ibu saudara sudah banting pulang dan sebagainya. Agar saudara bisa menyelesaikan program studi ini. Waktu 6 tahun sekali lagi tidaklah singkat. Kalau misalnya kita menyodorkan anak SD mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Baru bisa misalnya paling tidak bisa melihat kebahagiaan ini. Jadi tolong bagi dokter-dokter yang saat ini dilantik, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Tanpa mereka, Anda tidak mungkin tidak menjadi dokter. Sebagaimana dikatakan bahwa ridho Allah adalah ridho kedua orang tuamu. Jadi saya harapkan berbaktilah kepada keduanya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati. Saya cuman hanya berpesan kepada saudara-saudara sekalian sebagaimana yang dipesankan oleh para rektor pada saya bahwa
Anda semua adalah duta-duta besar dari Universitas Airlangga di kemudian hari. Duta-duta besar kepada masyarakat yang saudara layani. Mohon sekali saudara untuk membawa nama baik. Bekerja keras, membawa nama baik alma mater ini adalah sangat penting bagi kami. Pesan terakhir saya, teruslah menjadi manusia pembelajar, pegang teguh integritas, kedisiplinan, dan etika profesi saudara, agar saudara dapat eksis dan bermanfaat di masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga setiap langkah kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah dokter yang hebat dan excellent with morality. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Magister Finance atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah pemberian cindera mata oleh perwakilan dokter baru. Cindera mata akan diberikan kepada Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, kami persilahkan untuk maju ke depan. Kepada Wakil Dokter baru, Dr. Nova Queen Nau, kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur RSUD Dr. Sutomo atau yang mewakili, serta Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dimohon untuk berkenan tetap tinggal di tempat, karena selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Wakil Dokter baru, Dr. Bella Diki Wibowo, kami persilakan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beserta Wakil Dokter baru, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Alfian Nur Roshid, spesialis paru. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan.
Mari kita istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Jabbar. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Allah, Ya Matin. Ya Allah, Ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rabb, penggenggam jagat semesta dan gugusan bintang gemintang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tuhan kami. Kami pada hari ini berkumpul di sini, bersimpuh di hadap-Mu. Kami yang kecil, Engkaulah yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah atas segala karunia yang tiada henti Engkau kucurkan kepada kami. Tiada sedetik pun yang luput dari rezeki dan nikmat yang melimpah darimu. Nikmat sehat, nikmat berkumpul bersama keluarga, nikmat hati, nikmat ketenangan jiwa, nikmat iman, nikmat oksigen, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan berbagai nikmat yang kami tak pernah sanggup untuk menghitungnya. Namun kadang kami sering lupa. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa teman, saudara, sahabat, keluarga, dan pasien-pasien kami. Maafkanlah atas segala khilaf yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Hanya Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa kami. Ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami, guru-guru kami, pemimpin kami untuk terus taat dan selalu dalam koridor jalan-Mu. Pandulah kami untuk menjadi insan yang tiada henti menuntut ilmu, yang berguna dan bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, serta bagi dunia dan akhirat kami. Tuntunlah kami untuk terus menimba berbagai ilmu dengan ikhlas, hanya mengharap ridha-Mu, agar kelak menjadi amal yang tiada putus meskipun kami telah tiada. Ya Allah, Ya Rabbana, jangan sekali-kali Engkau biarkan benih kesombongan sekecil apapun bercokol pada diri kami atas apa yang kami raih, atas capaian yang kami dapatkan. Jadikanlah kami sadar bahwa banyak tangan-tangan yang memudahkan keberhasilan kami. Hanya atas izin-Mu semua itu terjadi. Atas kehendak-Mu pula lah menjadi mudah bagi kami. Kami sadar bahwa Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau minta kami yakin akan niat baik kami. Kami berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh. Engkaulah yang menjadikan itu semua sampai pada tujuan yang kami cita-citakan. Ya Allah, ya Jabbar, jadilah kami pun bersungguh-sungguh untuk meraih surga-Mu dan menjauhi neraka-Mu. Kuatlah kami untuk menjauhkan bisikan setan yang tiada henti mengajak kerusakan bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, bimbinglah kami,
anak-anak didik kami, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini menjadi insan yang jujur, yang rendah hati, tidak sombong, mumpuni profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, berani berkata dan berbuat yang benar, yang lincah dan tanggap, serta kuat dalam bersosialisasi dan berkolaborasi, ikhlas terus mengabdi, mengharumkan nama keluarga dan alma mater. Lindungilah kami dan bimbinglah kami ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama pembacaan doa, dan kini tibalah kita di penghujung acara, yaitu pemberian ucapan selamat kepada para dokter baru. Kepada para dokter baru dan hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Pemberian ucapan selamat akan diberikan oleh Rektor Universitas Airlangga atau yang mewakili, diikuti oleh dekan beserta para jajaran. Dilanjutkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo atau yang mewakili, beserta Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga kepada para dokter baru. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Bagi seluruh peserta yang mengikuti secara online, dimohon untuk menyalakan kamera. Dimulai dari tamu VIP. 1, 2, 3. Akan diambil satu kali lagi untuk para tamu VIP. 1, 2, 3. Untuk semua, baik VIP dan para dokter baru serta para orang tua. 1, 2, 3. Kami himbau kembali untuk yang mengikuti acara secara online atau daring, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian, selesailah sudah acara pelantikan dokter baru periode 4 tahun 2021. Kami ucapkan selamat kepada para dokter baru. Semoga dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama, serta tetap menjunjung tinggi nama alma mater tercinta. Kami mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih kepada para rohaniwan, para dokter baru, beserta seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.